Kembali lagi ke Derip. Nah, ini saya tunjukin ke Derip sebentar. Saya tunjukin platformnya. Ya, ini platformnya Derip. Kita nanti akan ngawali dari modal tes dari modal 9.990 ya. Dari modal 9.990. Baik, sebentar. Ya, sebentar. Saya coba dudukkan dulu headsetnya. Ya, mudah-mudahan dengar ya. Mudah-mudahan dengar. Ya. Saya coba saya sudah buka nih platformnya Derip. Ya, kita mulai dari modal 9.990. Dari awal saya katakan bahwa terlepas dari ini akun demo atau akun real, pokoknya transaksi kita itu bukan transaksinya pakai bot, bukan transaksi tebak-tebakan juga bukan, tapi ini transaksi rumus. Jadi rumus, kalau sudah pakai rumus apapun ceritanya, Anda harus siapin modal di atas rata-rata. Maaf kalau seandainya Anda mau tahu di atas rata-rata itu bagaimana, saya pun kurang paham nih, tapi yang pasti kalau seandainya rata-rata di Anda itu 1.000, ya berarti Anda harus nyiapin modal 5.000 lah kira-kira gitu, atau 2.000 lah gitu. Itu seminim-minimnya lah gitu. Kenapa? Menurut kita itu yang aman ya. Jadi biar paham, tunggu sebentar ya, sambil kita menunggukan transaksi. Saya coba jalan, saya coba sebentar. Baik. Ya, jadi satu, saya coba bagi. Sebentar ya, maaf kalau seandainya Anda menunggu. Oke, baik, kita mulai ya. Jadi baik, halo buat Mas atau Pak Alam GSC ya. Makasih udah nonton terus Pak, biar sama-sama kita belajar ya. Nggak apa-apa, saling berbagi. Baik, saya coba tradingkan modal di angka 1 USD. Saya jawab dulu ya Bu Tari ya. Bu Tari, kita nggak pakai bot nih Bu, jadi nggak pakai robot, sama sekali nggak pakai robot. Jadi kan udah saya katakan bahwa mungkin kalau kita punya beberapa platform seperti MetaTrader atau MetaTrader 4 atau MetaTrader 5, kita bisa pakai AI ya, tuh robot. Kalau ini kita nggak pakai bot ya, namanya kalau di binary ini namanya bot. Jadi kita nggak pakai bot, kita pakai rumus Bu. Nah, itu yang jelas ya Bu. Jadi itu sekali lagi saya katakan bahwa kita nggak pakai bot, sama sekali nggak pakai bot ya. Saya kembalikan lagi, kita mulai dari transaksi $1 dulu, 1 US dollar. Baik, kita mulai dulu melihat pergerakan arah grafik. Nah, dari pergerakan arah grafik ini kalian, saya nggak mau nyarankan kalian harus tebak-tebakan, saya nggak mau. Nah, kalian bisa pakai indikator boleh juga,
boleh juga pakai indikator, banyak kok indikatornya, banyak ya, indikator banyak, bisa pakai totality atau moving average. Ini yang paling sering dipakai, moving average ya kan. Nah ini yang paling sering dipakai. Kemudian ada, kalau saya lebih ke ya, jadi moving average. Kemudian saya pakai dan parabolic SAR ya. Nah ini dia. Jadi ada dua indikator yang menjadi langganan saya, tapi ini enggak saya sarankan, boleh dipakai boleh enggak ya, enggak saya sarankan. Namun indikator apa aja boleh ya. Kalau seandainya kalian lebih nyaman dengan pakai insting ya silakan aja gitu, saya nggak ada masalah, karena ini kita pakai rumus juga ya kan. Baik, saya mulai ya. Durasi ini ada 30 detik. Durasi 30 detik kita paparin, kita dekatkan. Durasi ada 30 detik. Kemudian modal 1 USD. Kita mulai dari modal 1 USD. Ini akan kita tradingkan. Soal loss atau untungnya nanti ya. Tapi ini analisa saya karena memang titik parabolik SAR itu ada di bawah. Jadi cara membaca parabolik SAR itu sebenarnya timbulnya titik di bawah atau di atas. Kalau timbul titik itu di bawah, maka dipastikan gerakan harga itu akan naik biasanya ya. Kalau seandainya timbul titik di bawah, di atas, maka gerakan harga akan turun. Nah, saya melihat timbul titiknya sudah timbul dari tadi, ya kan? Titiknya sudah timbul dari tadi, itu ada di bawah, ya, ada di bawah. Nah, tapi kita juga nanti kita akan belajar juga cara membaca candle gundul namanya. Candle gundul itu tanpa analisa dan tanpa indikator. Baik, ini analisa saya sih naik, tapi kalau seandainya loss jangan diejek, karena itu nanti akan kita lanjut lagi, kita akan transparan di sini. Loss tetap loss, profit tetap profit. So jangan bilang master itu harus profit mulu ya, jangan, nggak ada itu bohong ya. Ada juga transaksi yang loss. Baik ya, tapi saya bukan master. Saya pasang rise atau harga naik ya untuk 30 detik ke depan. Kalau seandainya profit ya alhamdulillah, kalau seandainya loss ya kita lihat ya. Kita lihat dulu ya pastinya. Modal tadi 9989 dan ternyata loss ya, nggak apa-apa. Dari modal itu yang loss kan baru satu. Ini saya gandain deh 3. Nanti saya buka kenapa harus 3. Saya akan buka ya. Karena dari awal sudah naik, maka saya nggak boleh ganti, itu harus naik terus, rise terus dia gitu. Kecuali nanti timbul titik di atas, baru saya bisa ganti gitu lah. Ini saya katakan level kerugian saya itu harus mencapai berapa, itu tergantung ya. Nah ini saya ada di level 2. Jadi pertama loss ya. Nah yang kedua loss, berarti kita masuk ke level yang ketiga ya. Level yang ketiga saya kalikan jadi 4, jadi 3, jadi 9 ya.
saya kalikan jadi 9 ya. Halo Bang Bejo, Pak Bejo. Pak Bejo. Iya. Nah, ternyata 3 transaksi di awal loss, no problem. Bagi kita no problem, karena itu yang kalau ada bahasa agamanya sunnah katanya. Ya, saya masih ikut dengan indikator parabolik SAR-nya karena titiknya masih kuat di bawah, dan dari awal transaksi saya akan naik, ya saya pikir nggak ada masalah, ya saya ikut aja gitu kan, saya ikut aja. Cuma transaksi modalnya sudah saya naikin, oke. Sampai di titik mana sebenarnya nanti untung kita atau profit kita lihat nanti. Intinya seperti itu ya. Iya, ternyata profit. Lantas profit saya ini bisa nggak nutupi 3 kerugian yang sebelumnya? Hoax, kita hitung ya. Kita hitung. Go to report. Kedengaran nggak, Bu Tari? Kedengaran nggak? Kedengaran ya? Ini dia, oke. Kedengaran nggak, Bu? Ya, jadi kita langsung report nih. Oh, itu 15 September tuh 2020, kejauhan ya. Kita mulai dari yang today ya, hari ini ya. Jadi kerugian saya 1 US dollar tambah 3. Coba kasih komentar, Bu, kedengaran nggak? 1 tambah 3 4 tambah 9 4 tambah 9 13. Sementara saya profitnya berapa? 25. Berarti kerugian saya yang 13 ditutupi sama profit saya yang 25. Berarti masih ada sisa keuntungan saya untuk beberapa detik belakangan nge-trade itu ada 12 US dollar satu kali transaksi. Artinya itulah rumus yang saya paparkan di sini. Ya. Itu rumus yang saya paparkan di sini. Jangan hitung yang di tanggal 15-20 ya. Tanggal 15 September 2020 itu udah kejauhan sebenarnya, karena ini kan akun dari yang sebelum-sebelumnya, sisa akun kemarin. Ya. Jadi saya mulai dari yang ini. Oke, saya kembali lagi ke platform. Saya kembali lagi ke platformnya ya. Saya kembali lagi. Ya. Nah, tadi saya sudah profit 25, sekian US dollar. Artinya dari modal awal saya 9.999, sekarang justru meningkat menjadi 10.002,74. Artinya saya dapat keuntungan kurang lebih 13 ya. Ya kurang lebih hampir seperti itulah. Ya.